Alkisah, pada zaman dahulu kala ada seorang raja yang dikenal arif dan bijaksana. Ia memiliki 10 orang putri berparas cantik jelita bernama Putri Jambon, Putri Jingga, Putri Nila, Putri Hijau, Putri Kelabu, Putri Oranye, Putri Merah Merona, dan Putri Kuning. Tetapi karena terlalu sibuk mengatur kerajaan, sang raja tidak sempat mendidik mereka dengan baik. Sementara sang istri telah meninggal dunia ketika melahirkan putrinya yang bungsu. Sang raja terpaksa menyerahkan pengasuhan anak-anaknya pada inang pengasuh kerajaan. Ternyata sang inang pengasuh tidak kuasa mengasuh seluruh putri raja. Hanya si bungsulah, yaitu Putri Kuning, yang berhasil dididik dengan baik hingga menjadi anak yang selalu riang, ramah pada setiap orang, dan memiliki budi pekerti yang baik. Sementara kakak-kakaknya tumbuh menjadi anak manja dan nakal. Mereka tidak mau belajar dan membantu sang raja. Setiap hari kakak-kakak Putri Kuning kerjanya hanya bermain di sekitar danau dan bertengkar memperebutkan sesuatu. Suatu hari sang raja hendak berkunjung ke kerajaan lain dalam rangka menjalin silaturahim. Untuk itu ia mengumpulkan seluruh putri-putrinya. Kepada mereka sang raja berkata, "Aku hendak pergi ke kerajaan lain selama beberapa minggu. Buatangan apa yang kalian inginkan?" Tanpa menimbang-nimbang lagi, si sulung Putri Jambon berkata, "Aku ingin perhiasan yang sangat mahal, Ayahanda." Permintaan yang hampir serupa mahal dan mewahnya juga diajukan oleh adik-adik Putri Jambon. Hanya Putri Kuning sajalah yang mendekat dan memegang lengan ayahnya sambil berkata, "Aku hanya ingin Ayahanda kembali dengan selamat." Singkat cerita, setelah sang raja pergi, kelakuan anak-anaknya malah menjadi semakin nakal dan malas. Bukannya bersedih, mereka malah merasa gembira karena selain sang raja, di seluruh kerajaan tidak ada yang berani melarang. Kesempatan ini mereka pergunakan untuk membentak dan menyuruh para inang pelayan sekehendak hati. Para inang pun menjadi sibuk sehingga tidak sempat membersihkan taman istana kesayangan sang raja. Putri Kuning yang berinisiatif membersihkan taman pun diledek oleh kakak-kakaknya dan menyebutnya sebagai pelayan baru. Akhirnya, saat sang raja pulang, dia memberikan hadiah berupa kalung berwarna hijau yang sangat cantik. Putri Hijau yang merasa iri, akhirnya menghasut saudara-saudaranya untuk mencuri kalung itu. Namun, saat merebut kalung itu, mereka tidak sengaja memukul kepala Putri Kuning hingga meninggal dunia. Untuk menutupi perbuatannya tersebut, ketujuh putri mengubur Putri Kuning di taman. Raja yang terus mencari Putri Kuning akhirnya menemukan keanehan di taman. Di taman itu tumbuh sebuah bunga berwarna kuning dan memunculkan aroma harum. Akhirnya, Raja merawat bunga itu dan menamainya dengan nama Bunga Kemuning.